pasti tidak akan pernah melaksanakan puasa, tidak akan pernah bisa mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan tidak akan mampu terus-menerus menuntut ilmu, tetapi Allah akan menyibukkan dengan dunia-dunianya. Dan Allah akan memberikan sakit pada badannya. Maka inilah dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Maka la taghtar binafsik min amalik. Maka jangan tertipu wahai saudara-saudaraku dari amal-amal saleh yang telah Allah mudahkan kepada kita, maka itu hanyalah Allah mudahkan kepada kita, bukan dari semangat kita dan ijtihad kita. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, walaula fadlullah alaikum wa rahmatih ma zaka minkum min ahadin abada. Maka jika seandainya bukan karena rahmat Allah dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah ada yang bisa mensucikan diri-dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dari Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, sekali lagi, la taghtaru bi'amalik as-salih. Janganlah kalian tertipu dengan amal-amal saleh yang telah kalian lakukan di 10 awal Dzulhijjah sampai hari ini. Bisa melaksanakan sholat Id bersama, dan bisa melaksanakan sembelihan bersama, dan makan dari hasil sembelihan yang sunnah. Maka jangan tertipu. Karena yang menjadi poin is al-istiqamah, integrity, di mana kita terus beribadah sampai kita mati. Meskipun ibadah kita itu sedikit, namun Allah menginginkan consequence. Namun Allah menginginkan terus menerus secara istimrar sampai kita meninggal. Maka Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadah kalian kepada Allah sampai terus-menerus sampai datang kepada kalian ajal menjemput. Dan yang menjadi poin dalam permasalahan peribadatan, Allah menginginkan terus-menerus dalam keadaan terus-menerus istiqamah, integrity, meskipun sedikit. Maka Allah mencintai amal-amal yang sedikit meskipun, namun integritas, istiqamah, terus-menerus dalam keadaan consequential. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, inna ahabbal a'mal indallah adwamuh walau qil. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kontinuitas, terus-menerus, meskipun sedikit, tetapi terus-menerus. Maka ini tambih yang pertama. Dan tambih yang kedua, pada kesempatan hari ini, Yaumun Nahar, hari sembelihan, adalah hari pembebasan juga bagi kita kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berniat menyembelih. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah, idza dakhala hilal Dzulhijjah faman arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min adfarih wa min jildih wa min sya'rih. Maka barang siapa yang masuk kepadanya bulan Dzulhijjah dan dia ingin menyembelih, maka agar tidak mengambil rambut untuk mencukurnya, ataupun kuku untuk memotongnya, ataupun kulit untuk mengambilnya. Maka pada hari ini, di mana kita bersabar dari awal masuk Dzulhijjah sehingga kumis-kumis kita panjang, dan yang di ketiak pun panjang, dan yang seterusnya, dan kuku-kuku kita pun panjang, merasa risih. Maka hari ini hari pembebasan bagi kita untuk memotong dan merapikan
rambut-rambut yang berlebihan dari badan kita. Dan tambih juga dari perkara sunnah, maka bagi yang hadir kepada khutbatil Jum'ah, kepada khutbatil Id di musala ini, agar tidak makan di waktu menghadiri salat Id ini sampai kita menyembelih dan kita makan dari sembelihan kita. Maka dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dari Thawab Ibnu Utbah, dari Abdillah Ibni Buraidah, dari bapaknya Buraidah, seorang sahabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berkata bahwa Nabi dulu kana la yut'imu ta'ama fi Idil Adha hatta yarji'a. Diriwayat hatta yadbaha, dan diriwayat hatta yakula min dabihati. Di dalam hadis ini sanadnya sahih ataupun hasan, karena Thawab Ibnu Utbah dikatakan oleh Abu Daud As-Sijistani la ba'sa bihi, maka sanadnya hasan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu jika datang ke musalla, maka Nabi tidak makan sebelumnya, dan kemudian dia makan dari hasil sembelihannya, maka ini adalah dari sunnah dan sanadnya hasan. Lalu tentang permasalahan apa yang dimakan, di sana ada beberapa riwayat yang dimakan khususnya adalah hatinya, heifer. Maka ini sanadnya tidak sahih. Telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Al-Walid Ibnu Muslim, dari Abdurrahman Ibni Mahdi, dari Uqbah Ibni Abdillah Al-Asam, dari Abdullah Ibnu Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, sama sahabatnya, kisahnya sama. Namun ada tambahan, dulu Nabi jika pergi ke musalla Id, Idul Adha, Nabi tidak makan sampai dia pulang, makan dari sembelihannya hatta yakula min kibdihi, sampai dia makan dari hatinya. Maka lafaz hatinya mengkhususkan hatinya dhaif dari dua sebab tadi. Pertama, Al-Walid Ibnu Muslim mudallis tadlis taswiyah dan tidak mentasrih sampai kepada sahabat. Dan yang kedua, Uqbah Ibni Abdillah Ibn Al-Asam disebutkan oleh para ulama Abu Hatim An-Nasai dan Yahya Ibnu Ma'in bahwa dia dhaif lainul hadis. Maka dari kedhaifan hadis ini cukuplah kita menghidupkan sunnah. Maka ikhwah semua yang hadir di sini, maka kami sangat mencintai kalian. Kalian sebagai tamu kami, tidaklah kalian pulang dan tidaklah kalian makan kecuali kita telah menyiapkan sembelihan sekarang dan kita makan bersama, menghidupkan sunnah seperti perbuatan Nabi jika pergi ke musalla Id Al-Adha, maka Nabi tidak makan kecuali makan dari hasil sembelihannya. Maka kita akan makan dari hasil sembelihan kita, dan ini bersifat umum. Barang siapa yang dapat hatinya, alhamdulillah, dan yang dapat pahanya, alhamdulillah juga. Kemudian karena sekarang gerimis, kita akhiri khutbah kita dengan tambih yang ketiga, dan ini cukup. Maka tambih yang ketiga, barakallahu fikum, tentang permasalahan daging yang kita sembelih ini mau diapakan. Maka sebagian awam yang tidak mengetahui, mereka akan membagikannya semuanya seakan-akan dirinya haram untuk memakan. Dan sebagian manusia yang lain dimakan sendiri, tidak dibagikan. Dan itu yang kami lihat kebanyakan di negeri-negeri, terutama di Arab, karena setelah itu kami melihat semua rumah menyembelih. Maka berbeda dengan kita di Indonesia. Maka perlu diketahui, tidak ghulu dan tidak tafrid. Tidak dimakan sendiri saja, dan tidak dibagikan semua untuk kaum muslimin.
Tapi sunnahnya kita yang menyembelih juga memakan daging tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah. Allah telah memudahkan daging di hari Id untuk dirinya, tidak untuk seluruhnya, untuk kaum muslimin disedekahkan, tidak. Maka pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah. Di surat Al-Hajj Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka fakulu minha, makanlah dari hasil sembelihan itu. Berarti untuk siapa? Untuk kita, orang yang menyembelih. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sedekah kepada para fuqara dan orang-orang yang masakin. Maka ini pendalilan di Al-Quran, dan begitu pun pendalilan di dalam hadis telah datang dari Jabir bin Abdullah, dari Aisyah, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, 3 sahabat. Semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi atas binatang sembelihan, fakulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Maka maknanya, fakulu, makanlah dari hasil sembelihan itu, sehingga bisa melaksanakan seperti tadi hadis. Nabi jika keluar sholat Id tidak makan kecuali pulang, makan dari hasil sembelihannya. Maka ini dari sunnah, kita makan dari hasil sembelihan kita. Yang kedua, di dalam permasalahan ini, di sana ada hadis yang seakan-akan Nabi memerintahkan kepada kita agar dibagi sembelihan kita itu menjadi 3 perkara. Yang pertama, di dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yadbiha an naqula bi thuluthiha wa an natasaddaqa bi thuluthiha wa an nu'tiya al-jiran bi thuluthiha. Bahwa Nabi memerintahkan agar sembelihan itu dibagi 3 sama. Sepertiga untuk kita makan, sepertiga untuk disedekahkan kepada ba'isal faqir, dan yang ketiga kita bagikan kepada orang-orang tetangga kita. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka hadis ini pembagian sepertiga, sepertiga, dan sepertiga, hadis yang dhaifun jiddan. Maka dikeluarkan oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla dari Talhah Ibnu Amr Al-Hadrami. Diriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi memerintahkan daging sembelihan dibagi sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Maka hadis ini sanadnya dhaifun jiddan karena Talhah Ibnu Amr Al-Hadrami disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim wan Nasa'i wa Ibnu Ma'in matrukul hadis. Hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah. Maka di sana banyak perkara yang ingin saya sampaikan, namun sekarang gerimis daripada hujan deras, maka kita cukupkan. Maka marilah kita berdoa, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa an yurziqana ilman nafi'an. Dan kita doakan kepada semua wulatul umur, Allahumma fad wulata amrina, Allahumma arsyudhum, Allahumma hdihim. Maka kita doakan untuk pemimpin kita, mulai dari Presiden Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin dari negeri kita yang mengurusi kemaslahatan negeri kita. Kita doakan agar mereka selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di saat mereka dalam keadaan baik dari doa kita, maka baik untuk kita dan baik untuk kaum muslimin yang ada di negeri NKRI. Maka di saat kita diperintah untuk taat kepada mereka, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka kita taat kepada ulatul amr, yang mana mereka para ulatul amr yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, yang di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga Indonesia akan menjadi kaya raya dan jaya raya.
Dan yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.